Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi, beda saya tak ajawab, mau tak ajawab tu, yulang na boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Selake tenggenteng engak pemain sinetron dari jendela SMP. Sene gine retin enga Sabrina. Tambah na boleh male tambah lemak. Buguruna male enga Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Koordinator Wilayah Kecamatan Maisan, Bapak DRS Syamsul Mu'arif MPD. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Pengawas Kecamatan Maisan, Bapak Mulyono SPD, dan juga Bapak Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN Maisan, Bapak Didin Erwiono SPD, dan juga Bapak Ustadzah, juga karyawan keluarga besar SDN Maisan, dan juga anakku semuanya dari kelas 4 sampai kelas 6 yang hadir di tempat ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah banyak melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju ke sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat, diberi barokah umur, diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Kedua kalinya sholawat masalam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ajo kana. Allahumma sholli Bagus. Tadi Bapak Al-Mukarram, Bapak Imam Wahyudi telah membacakan sholawat bersama-sama. Yang jelas setiap dibacakan sholawat Nabi Muhammad itu hadir, meskipun rumahnya Nabi itu ada di Mekah dan meninggal di Madinah. Setiap ada orang mengadakan acara maulid, setiap ada orang membacakan sholawat kepada beliau, Nabi Muhammad hadir. Mudah-mudahan hadirnya Nabi Muhammad SAW ke tempat ini, mudah-mudahan kamu dijadikan anak yang soleh dan yang solehah. Semua yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu guru, juga
kita yang ada di depan ini mudah-mudahan sama-sama diberi barokah umur sama keluarganya, diberi panjang umur, diberi sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga kita dimudahkan oleh Allah untuk pergi ke Mekah Madinah lewat ibadah umroh maupun ibadah haji. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, dari kelas 4 sampai kelas 6 ini alhamdulillah tanpa terasa kita apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas yang pernah jadi Bapak Kepala Sekolah di SMA ini, bahwa pelajaran kita melalui daring, melalui luring dan macam-macam lewat WA. Sekarang alhamdulillah kita bisa bertatap muka. Kita patut bersyukur kepada Allah karena insya Allah virus corona ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, kita hidup di dunia ini, Allah menciptakan makhluk itu ada 3, ya. Ditulis, katanya disuruh tulis. Ya. Makhluk Allah yang diciptakan Allah itu ada 3. 1 malaikat, 2 jin, 3 manusia. Malaikat diciptakan dari apa, Nana? Dari nur atau cahaya. Sedangkan jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Namun meskipun diciptakan dari tanah, Allah menciptakan manusia ini sebaik-baik bentuk dibanding makhluk Allah, baik yang gaib maupun yang bisa kita lihat. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Bentuknya manusia itu sangat indah, sangat bagus kalau dibandingkan dengan makhluk yang gaib termasuk malaikat dan jin. Apalagi kalau dibandingkan dengan hewan. Untung kita ini diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Seandainya diciptakan oleh Allah jadi ayam potong, umurnya berapa hari anak-anak? Hanya 30 hari. Paling tua umurnya 40 hari. Beli engek-engek. Itu. Untung manusia kita ini diciptakan oleh Allah, tidak diciptakan seperti kambing. Mau berarti embi, berarti sapi. Untung tak berarti manusia. Untung tak berarti sapi. Mau berarti sapi. Bulan riaja, bakal korban, beli. Mau beda orang apar lo beli. Untung manusia itu, ya. Maka dari itu harus kita banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, pasti akan ditambah oleh Allah nikmat yang diturunkan kepada kita semua. Contoh, kelebihan manusia dibanding hewan. Manusia itu diberi akal. Allah menciptakan kita itu betul-betul indah, anak-anak. Mata ditaruh di depan, maleto mapan, elong sabe nang itiin lesan, male oning mun bedebau, se masuk akal lesan male burung. Contohnya makan, umpamana bapak oleh apen dari konjengan lemalem, langsung benempian ekala kulaku. Ekala apen depan ngake depan kelesan karena bau langsung ngocak. Saya hanya ma elong cekakan jadi elok jadi bau can elong pas akhirnya colok lesan abele kata nang sabar jenang sabar boleh ka berjacak neka untung elong te sabar budi
Mon esabe neng yitiin lobeng seebudi tambu top ba teger mabuk teger ontong elong teh sabe bunung-bunan yetas ombaman sabe neng bunung-bunan mon jeno-jenan asiman melo asim wah ontong nah, jadi elong nikah teh sabe neng bunan nikah. Semuanya organ tubuh yang kita miliki berfungsi sebagaimana yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanang nikah bedenema nikah nyaman apa? Ibu ja nikah Jari tengah. jari tengah ini jari Manis. ini jadi kelingking. Ini mempunyai tugas sendiri-sendiri yang sudah diciptakan oleh Allah. Jempol mon bertamoy ngereng ya terlengki ke dalam Pak, ngereng ya terlengki ke dalam Pak Guru. Mending aku cek-endekan ngereng Pak Guru lengki. Pantes tak pantes? Telunjuk, wardin, wabernyot. Wala jangan pegek. Ini gunanya ya. Jari tengah apa? Pembatasnya 2 jari. Nah, yang jari manis untuk apa? Deki monompian neka abe kanan, selaki abe kanan oleh rembine, sebine abe kanan oleh lake, pas tukar cincin neka kadang sel. Demi kamu adindaku saya cinta sama kamu. Saya ikat dengan cincin permata merah ini. Langsung menyonol lagi. Cincin permata hijau. Pas nih ke masih kene banyak bulan nah. Beni tada guna masih nih banyak setong mon ngerek kopeng, main kopeng getel masa aku bolong-bolong tak masuk. Aku ngaku dengan deh. Mon ampian dia aja aku tak meloloh menteroo nih at bede telur benten pemasok kalau berguling aja. Langsung siom. Wah. Kebahang. Jadi ini ada fungsinya anak-anak semuanya. Allah menciptakan. Mbiang tetandung benih sokon nasi amonya tapi lesan. Batak keneng pentong berkanjana sokon nah lesan saya amonya. Aduh, langsung aing mata tak terima adili. Nah, itu menangis. Menangis itu banyak macamnya juga. Ada menangis karena bahagia, ada menangis karena sakit, ada menangis karena putus cinta. Bapak di tempat putus cinta mas ada mas isu mas. Maka kalau kita punya mata harus bersyukur. Apalah artinya punya mata kalau tidak bisa melihat. Punya apa bunten? Banyak orang sendi mata tapi tak bisa nengah. Apalah artinya punya tangan kalau tidak bisa memegang. Apalah artinya punya mulut kalau tidak bisa minum. Apalah artinya punya kaki kalau tidak bisa berjalan. Banyak orang selum. Apalah artinya punya cinta kalau tidak bisa memiliki. Masih tentang kecintaan, tak kau ambil. Semuanya manusia itu diciptakan sama oleh Allah dari setetes air hina. Setetes air yang hina yang diberikan dari orang laki, dari suami kepada ibu, akhirnya jadilah kita semua.
mon jual ai ngata kira paju tapi tingkong dadi manusia ngambian kapi sene bini genteng kapi sekala apa nih sene bini ngertiin kapi sekala kayak genteng kapi terutama Pak Guru ben Bu Guru sene bini ngasih Siti Aisyah sekala kayak ngasahurkan mereka semuanya patut disyukuri karena diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Namun anak-anak, nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini ada 3. Satu, namanya nikmat kecil. Dikatakan nikmat kecil karena ada batas. Karena ada batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan apa? Mata. Dulu masih kecil tidak bisa melihat, setelah tua minta bantuan kacamata yang Pak Guru datang. Tangan biasanya bisa memegang, kalau sudah tua kadang-kadang tidak bisa memegang karena kena stroke. Kita dulunya punya kaki masih bayi tapi tidak bisa berjalan. Seandainya kita sudah tua nantinya kita tidak akan bisa berjalan lagi, kembali kepada semula. Oleh karena itu dikatakan nikmat kecil atau nikmat sementara. Yang kedua adalah nikmat besar. Nikmat besar ini yaitu nikmat berupa iman dan Islam yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ini berkat peran serta tidak terlepas dari adanya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada Nabi tidak akan lahir Islam. Kalau tidak ada Nabi tidak akan ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah yang berupa semuanya itu sebab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa Nana? Hari apa? Hari Senin. Tanggal 12 Rabiul atau tanggal 20 April 571 Masehi. 20 April 571 Masehi. Sedangkan sekarang tanggal 22 Oktober tahun 2021. Kalau dihitung dari lahirnya Nabi Muhammad ke sekarang yaitu kurang lebih 1450 tahun yang lalu, 7 bulan 1 hari Nabi Muhammad dilahirkan. 1450 tahun selambek Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Kita meskipun tidak tahu, karena tidak tahu kepada Nabi Muhammad, karena yang memberitahu Pak Guru dan Bu Guru, karena yang memberitahu itu kiai. Dengan adanya pengajian, akhirnya kita cinta kepada Rasulullah, cinta pada Nabi Muhammad. Meskipun kita tidak tahu, itu ya, meskipun kita tidak tahu kepada Nabi Muhammad, kita tetap cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tentunya lahir ke dunia mempunyai ayah. Siapa ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Bagus. Ibunya siapa? Siti Aminah. Yang menyusui Nabi siapa? Halimatus Sa'di. Sebelum itu Suwaibah. Ya. Beberapa hari kemudian disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Terus kakeknya bernama siapa? Abdul. Pamannya siapa? Pamannya
Bangunnya abu toh. Pemain dari jendela SMP yang namanya Bulan itu siapa? Abu, Radukun Sabrina. Kalau Joko itu siapa namanya? Agung, awalan pemain sinetron. Ay, jangan ya, boleh sampai nonton sinetron, tapi juga sejarah Rasulullah harus juga dihafal. Karena Nabi kita itu ya. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, tentunya yang namanya langit dan isinya ini tidak diciptakan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad itu membawa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita mengadakan maulid ini karena cinta itu harus berbuah, cinta harus dibukti. Kalau cinta tidak ada pengorbanan, namanya cintanya cinta bapaan teka. Naik. Jadi kudu dibuktikan. Apa buktinya kita cinta pada Rasulullah? Selain kita ini mengadakan maulid, juga kita harus mematuhi apa yang telah diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, tidak semua bunga di dunia ini bisa mewakili cinta, tapi bunga mawar bisa. Tidak semua bunga yang hidup di tempat yang tandus, tapi bunga kaktus bisa. Tidak semua nabi bisa menjatuhkan cinta kita, tapi Nabi Muhammad bisa. Ojo balik. Tidak semua bunga mawar, tidak semua bunga yang bisa mewakili cinta, tapi bunga mawar bisa. Tidak semua bunga hidup di tempat yang tandus, tapi bunga kaktus bisa. Tapi tidak semua cinta bisa menjatuhkan hatiku, tapi hanya kamu yang bisa. Anak-anak semuanya, cinta itu jatuh pada pandangan pertama. Itu katanya Pak Ustadz Imam Wahyudi. Tapi sebetulnya meskipun kita tidak melihat, ya, cinta itu tidak mengenal waktu. Contohnya kita kepada Nabi Muhammad, meskipun malam kita membaca sholawat, kita tidak tahu seperti apa Nabi Muhammad, tapi yang jelas Nabi Muhammad itu gantengnya separuh dunia, anak-anak. Nabi Muhammad neka gantengnya separuh dunia. Seperapat neka di Nabi Yusuf, separuh dunia di Nabi Muhammad, yang seperapat ekaroyo ulu benembian neka. Contohnya, beda orang kuning, putih, tapi obun loros. Beda orang se coklat, se tapate putih, tapi obun mapan. Nah, kan sini kali, mesti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Itu meskipun kita tidak tahu kepada Rasulullah itu diberikan mukjizatan yang sangat luar biasa. Rasulullah nikah mon ajelen tidak pernah ikening panas areh, selalu diikuti oleh awan, selalu diikuti oleh endem, masih bertonah tera, masih bertonah tak jenuh-jenan. Rasulullah tak pernah kepanasan. Jadi mon beda orang tapi ikening areh pas kepanasan, pas ngaku nabi gini kenyamanan nabi palsu. Itu ya, Nabi Muhammad selalu disalai, itu selalu memaafkan.
Amal mumpian kan ten menego caen kadang. Nah, kalau Nabi tidak pernah, Nabi itu cobain pun laku cobain ben orang berkentar ke Masjidil Haram. Akhirnya saya coba, mana saya coba berterima tade. Ternyata saya coba ke kenapa orang itu kok tidak pernah ada sekarang? Sakit ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pergi menjenguk kepada orang yang sakit itu. Kenapa sangat kok sakit? Saya panas ya Rasulullah. Sakit apa? Sakit panas. Ya sudah, saya doakan. Ini lagi aing bisa Nabi. Langsung ituin. Kulo dua tu tak oning tak. Kemon aing tak oning ni kaca aing ni kan. Kantui ye nom. Oning je aing yang ye nom. Akhirnya air itu dikasihkan kepada orang yang biasa nyobain, akhirnya beres. Itu Rasulullah. Kemon pian benar berlaku cepat lebar dan ikan nasi cobain. Lebar ikan nasi cobain. Terkop kan terkop. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan maaf kepada orang yang zalim. Betul. Anak-anak semuanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan garis besar. Kalau kita ini ingin hidup bahagia, harus memenuhi 3S. 3. Nah, mon orang terus jumber dunia ben akhirat nek kekotulakonen telok esot telok S. Napa? S yang pertama yaitu sholat. Sholat dalam satu hari satu malam hanya 5 waktu. Kita diberi hidup oleh Allah 24 jam. Kita sholat paling lama 5 menit. 5 menit kali 5 berapa? Hah? Menit 5 likur 25 menghadap kepada Allah. Kita diberi hidup oleh Allah 24 jam. Kadung abojong cek keresan. Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Mak keras cong abojong. Kula mon apan mon lembe Pak. Nah, ini apa lah? Pahosok mon abojong. Mari abojong adua. Ya Allah sepora akhir Gusti. Orang sepo dan kaulah, guru-guru dan kaulah. Gitu. Jadikanlah saya anak yang soleh-soleha gitu. Kalau sudah besar nantinya minta jodoh sama Allah. Ya Allah berilah saya jodoh yang ganteng orangnya ya Allah, ganteng orangnya, ganteng hatinya. Sini lagi ya Allah, paringin kula bini syawal, din ya Allah, cantik ya Allah, cantik orangnya juga cantik hatinya. Itu kalau sudah nanti setelah selesai sekolah SM. Kalau masih SMP, empian sampai de temor numpak sepeda benak anak laki tak kira dadi asako tak kira dadi sekolah. Biasanya anak itu kalau sudah SMP, masuk SMP terutama ini ke peringatan untuk kelas 6, masuk SMP mulai pacaran. Setelah pacaran apa naik sepeda, bangga ya ini pacar saya seperti Joko. Inilah pacar saya yang saya bonceng seperti Wulan. Bangga tinggal kelas 2 tak ada tiap sekolah ambu. Karena apa? Karena memberi kade ngandung kade akhir cita-citanya tidak sampai. Ada yang sekolah sampai SMA, tidak sampai SMA sampai lulus pun membuat sekolah akabin gitu ya. Jadi sholat ini jangan sampai ditinggal, terutama anak perempuan. Umpama pun beda kemantanan, esoro terima tamu, jek sampai tak abejeng. Biasanya terima tamu pas tak abejeng. Asar
maghrib, isya karena nemonin tamoy. Pas benempian erang kosa usolli fardhol asri wal maghribi wal isya'i erang kosi Allahu akbar tauli diubar yok ben malai mangkana bekal duhur ke duhur asar maghrib isya subuh. Esot yang kedua sodakoh, maka sedekah paling ringan, sodakoh paling ringan itu adalah senyum, tapi jangan senyum bi oke senyum bi senyum gila. Kalau maksudnya kalau ada teman jangan mau ngerongok, kudu senyum. Nah, itu sodakoh itu paling ringan. Kalau sudah sampai nanti bekerja jadi orang kaya, sodakoh yang banyak itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, esot yang ketiga atau es yang ketiga yaitu silaturrohim, saling mengunjungi kepada saudara, mengunjungi kepada Pak Guru dan Bu Guru. Umpamanya sampai nanti sekolah SMP kesini mau ketemu Pak Guru salaman, cek mecak arum bekas Pak Guru kok tidak ada bekas yang namanya guru. Mau serbet bekas, kalau guru tidak ada. Loh, sekarang lagi kalau salaman, anak-anak salaman kalau sekarang katanya Pak Mul tadi, ini perlu diberi peringati ya untuk anak semuanya. Kalau salaman itu benih sahabat kepepenah. Ya salaman coba kepepenah, boleh coba bunung-bunah, nero sinetron. Tak boleh, yang benar itu dicium tangannya. Tolong kali bagus. Coba anak-anak saya konduken, mesti salaman ke kiai ini tolong kali, tolong kali. Oh tambah, beli 1 kali, 2 kali. Ini ya. Salaman ke Pak Guru juga begitu. Jangan pipinya ditaruh ke pipinya tangannya Pak Guru. Coba bunung-bunan harus dicium. Karena kebanyakan anak sekarang itu kalau sudah salaman kepada yang lebih tua, ke Pak Guru, ke orang tua, biasanya sambil ideoin sambil nah taol orang mapan, orang begus, setepak kudu esi itu ya. Terus nikmat yang terakhir yaitu nikmat sempurna. Apa nikmat sempurna itu? Kalau kita sudah umur kita dicabut oleh Allah, kita dimasukkan ke surganya Allah. Benar setelah masuk neraka? Ada? Ingin masuk surga semua? Kalau ingin masuk surga semua, minimal 3 S itu dikerjakan. 1 sholat, 2 sodakoh, 3 silaturahim. Itu insya Allah kita ini akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian anak-anak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah saya mohon maaf yang tiada batas. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.